Hah? Pakai wifi. Cek. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebarkan atau mendiseminasikan pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif ya di modul 1.4. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengingatkan lagi ya, apabila tidak tahu dengan saya jelas ya, Sansan Irawan, SPD calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Banjaran, Kabupaten Bandung. Ada yang tidak tahu di sini? Tahu semuanya Bapak Ibu ya? Tahu. Oke, sip. Nah, baiklah, yang akan dibahas Bapak Ibu di sini ada konsep budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma positif, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Nanti akan kita bahas ya, apa saja sih yang merupakan kebutuhan dasar manusia itu, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya sebagaimana kita ya guru sudah mengetahui bahwa setiap peserta didik atau murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda ya. Misalnya ada murid yang suka dengan gambar, disebutnya apa itu ya? Gaya belajarnya yang suka dengan gambar, kemudian video-video seperti itu ya. Nah, itu gaya belajarnya dengan menggunakan visual ya. Ada juga murid yang fokus mendengarkan musik ya, seperti itu. Dengan musik dia bisa belajar dengan tenang. Disebutnya auditori ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang sebut dengan belajar yang dia menggunakan gerak ya, metode gerak, atau suka beraktivitas aktif di dalam kelas, disebutnya dengan kinestetik seperti itu. Nah, tujuannya sama ya, sehingga peserta didik tersebut melalui tahap perkembangannya tetap ya, tujuan akhirnya adalah menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita gaungkan bersama, kita sebarluaskan mengenai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, artinya pasti di semua sekolah itu berprinsip bahwa mengajarkan atau memberikan hal-hal yang bersifat positif ya, terutama dalam pembiasaan di sekolah. Biasanya kalau yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu yang sering kita lakukan di sekolah kita apa ya? Sholat duha seperti itu ya. Kemudian membaca Al-Quran sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian misalnya pembelajaran apa itu, menyembelih hewan kurban ya, dan banyak hal lainnya yang kita bisa lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di setiap ruang kelas itu pasti terdiri dari beberapa unsur etnis ya. Misalnya suku, budaya, kemudian agama, ras dan yang lainnya, sehingga kita bisa memaknai perbedaan
hal ini menjadi sesuatu yang bisa diterima di dalam kelas seperti ya. Walaupun misalnya berbeda suku, agama, ras dan yang lainnya, hal itu harus berterima di dalam kelas. Kita bisa maju ini karena suatu perbedaan ya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, semangat juang yang tinggi ya, kemudian untuk menuju tujuan pembelajaran tentunya harus didukung pula dengan bergotong royong ya, sinergitas antara murid dengan murid, guru dengan murid, dan warga sekolah seperti itu. Kemudian harapan yang lainnya adalah kita ingin menciptakan murid yang kreatif ya. Kreatif artinya dia mempunyai gagasan baru atau terobosan baru sehingga pembelajarannya tidak monoton. Nah, sebagai guru tentunya kita harus menciptakan suasana kreatif ini ya, supaya gagasan-gagasan kita bisa menuju, kalau sekarang zamannya 5.0 ya, sudah melibatkan hal-hal yang bersifat robotik dan campur tangan manusia. Jadi 5.0 itu kekuatan-kekuatan yang ada atau potensi yang ada dalam hal-hal yang bersifat robotik, kemudian manusia itu terlibat di dalamnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah bernalar kritis ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya bernalar kritis di sini setiap peserta didik di dalam kelas itu harus mempunyai kemampuan bahwa dia bisa menganalisa apa yang dia dapatkan ya. Kemudian ketika mendapatkan suatu masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, hal itu yang disebut dengan bernalar kritis. Artinya informasi yang diterimanya itu tidak stuck sampai di sana ya. Dia mencari informasi yang lain untuk menambah wawasan baru. Yang terakhir adalah mandiri. Nah, jadi sebagai guru ya, kita harus sadar dan mampu bahwa kemandirian ini merupakan kekuatan yang ada dalam manusia ya, secara internalnya. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini sebagai pengantar untuk menuju profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan pengetahuan baru ya Bapak Ibu. Ada miskonsepsi atau salah paham mengenai teori kontrol. Nah, kan kalau selama ini guru itu diibaratkan bisa mengontrol murid ya, ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, sekuat apapun, sepintar apapun kita sebagai guru, ketika murid itu menolak terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya, maka tidak akan terjadi ya tujuan akhirnya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol ya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ya. Ini jangan sampai ketika kalian misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kalian lakukan, dan hal itu harus kita semua sebagai guru harus memilah dan memilih hal apa saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya khususnya. Nah, itulah miskonsepsi mengenai teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Ini salah ya. Dan pada dasarnya murid itu tidak bisa dipaksa atau dikontrol. Yang kedua Bapak Ibu, nah di sini ada yang disebut dengan ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sesuatu untuk mengontrol murid tersebut. Misalnya, kita sering mendapatkan kasus di dalam kelas
bahwa murid itu mau belajar jika dikasih permen misalnya ya. Nah, hal itu merupakan bentuk bujukan ya. Misalnya murid ingin belajar atau mau belajar asalkan di jajanan bakso tahu, nah seperti itu ya, cilung dan sebagainya. Nah, ini merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid. Tetapi dampaknya seperti apa ya? Nanti akan menjadi ketergantungan jika misalnya kita melihat murid kita ketika kelasnya bersih, kemudian kita memberikan reward atau hadiah, nah maka jika tidak diberikan hadiah, kelasnya akan menjadi kotor karena hal tersebut tergantung kepada reward tadi ya. Nah, tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi biasanya ilusi ini merupakan sesuatu yang tidak diterima atau miskonsepsi ya. Banyak hal lain ya yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Terima kasih. Kemudian ada miskonsepsi teori kontrol. Yang ketiga adalah bahwa ilusi, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah ya Bapak Ibu. Anak biasanya kalau dalam keadaan salah ya, kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Biasanya tidak mau dikritik anak itu ya, tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah, mereka itu belajar merasa buru ketika guru sama gurunya ditegur, kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Nah ya, di sini ada kritik yang mungkin anak itu tidak akan menerima kritikan tersebut ya. Jadi kadangkala sulit. Nah, sini ya, sulit untuk guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ya. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif ya. Biasanya sebaiknya kamu besok menggunakan sepatu berwarna hitam. Contohnya seperti itu ya. Jadi mungkin penyampaian atau hal-hal yang bersifat kritik itu bisa dilakukan secara halus ya, atau tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, gitu dong guys. Sorry Bapak Ibu. Yang keempat ya. Nah, jadi ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalian kadang Bapak Ibu berprasangka atau berasumsi bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol. Nah, tidak seperti itu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Misal kita menemukan kasus, misal seorang anak SMP membawa motor misalnya, ini di sekolah lain ya. Kemudian pada suatu hari anak tersebut terbujuk oleh orang dewasa, lamun cek bahasa Sunda nama, yuk tuturkan orang kan. Nah, jadi anak itu cenderung menuruti perintah dari orang yang lebih dewasa, sehingga tujuan untuk berbuat sesuatu itu biasanya bisa dilakukan. Nah, apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Jadi ketika seorang guru memerintahkan hal yang positif kepada muridnya, selama itu positif dan dapat diterima, maka hal itu bisa dilakukan ya, selama itu ada dalam sebuah progres untuk sebuah pengukuran kinerja. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung kan? Nah, jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Nah, sama halnya dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ketika hal yang bersifat memaksa itu, maka tidak akan ada hasilnya. Contoh, ada tolak ukur seperti ini. Ketika ada seorang pelajar, dia misalnya kesehariannya pergi ke kebun untuk mencangkul ya, mencangkul. Tempo hari sama orang tuanya itu disuruh untuk mencangkul. Walaupun keadaan psikologis anak tersebut misalnya dalam mumet, marah,
tetapi tetap saja dia pergi mencangkul. Beda halnya dengan belajar, ketika dia disuruh apapun, dibujuk dengan benda apapun, misalkan dikasih reward dan sebagainya, ketika suasana hatinya tidak menerima, maka tidak akan diterima ya tujuan untuk pembelajarannya, karena memang hatinya itu menolak. Nah, artinya orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif walaupun kita membujuknya. Sama dengan belajar, ketika seseorang itu tidak mau belajar, maka dalam waktu atau jangka tertentu tidak ada hasilnya karena memang motivasinya belum terbangun ya. Nah, dan adanya sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu, misalnya kelas kotor nih ya, wah terus dipaksa gitu kan ya, walaupun nampak bersih tetapi kalau dalam keadaan terpaksa itu akan terjadi permusuhan biasanya ya. Makanya kita harus menumbuhkan semangat penyadaran ini untuk bisa melakukan sesuatu hal dengan sadar ya, dengan secara sadar. Nah, ini ya perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Biasanya realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita dulu kan menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama ya, tetapi dalam pendekatan teori kontrol ini realitas kebutuhan berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, berbeda dengan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Ya, misal ketika seseorang atau seorang guru datang ke kelas, dia mengajar misalnya matematik, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada seseorang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mudah gitu kan. Kemudian ada yang menganggap siswa yang lainnya bahasa Indonesia itu sulit dimengerti. Nah, hal itu yang dimaksud dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol ini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi artinya kita ingin misalkan dianggap baik gitu kan sama murid. Tapi bukan cara seperti itu ya, bahwa murid juga mempunyai pandangan masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di pendekatan teori kontrol ini semua perilaku baik negatif atau positif itu memiliki tujuan masing-masing. Ini ada konsekuensinya ya. Misalnya ada yang rajin, konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang tidak rajin ada konsekuensinya masing-masing. Jadi negatif atau positif mempunyai tujuan yang berbeda ya. Atau memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau stimulus respon, misalkan kalau guru menerapkan teori ini ya, orang lain atau guru bisa mengontrol, salah ya. Nah, kita harus menyadari bahwa hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya gitu ya. Hanya dirinya yang bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa prinsipnya seorang guru itu mengontrol anak ya. Yang bisa itu kita membimbing, mengarahkan ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kalau teori stimulus respon berlakunya pemaksaan ya pada suatu bujukan gagal. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu itu bergantung pada sesuatu yang dipaksa gitu kan, atau bujukan. Nah, hal itu akan menuju pada identitas yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol ini kita harus berkolaborasi. Misal Bapak Ibu kan menjadi wali kelas nih, di dalam kelas ya, menjadi wali kelas. Nah, jadi peran dari kolaborasi atau bekerja sama ini sangat penting dilakukan terhadap kesepakatan kelas itu ya. Nanti kita akan bahas mengenai kesepakatan kelas. Jadi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran,
ya atau hal-hal yang ingin dicapai, kita harus menguatkan kolaborasi atau bekerja sama. Tidak bisa cocorokan sendiri-sendiri. Ini kenapa kelas kotor? Itu kan misalkan menyalahkan orang lain, itu tidak akan mencapai tujuan kita ya. Kemudian kalau stimulus respon itu berpikir mengenai menang kalah, berbeda dengan teori kontrol. Jadi keduanya saling membutuhkan ya, menang. Misalnya murid merasa bahagia, kemudian guru juga merasa bahagia dengan adanya tentunya dari beberapa elemen ini ya, saling kolaborasi, kemudian berusaha untuk memahami dirinya, memahami perilaku keadaan yang berbeda yang ada pada ruang kelas misalnya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang utama. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah ya. Nah, yang pertama ada yang dimaksud dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari kata yang sama dengan disipel ya, atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham ya alasan mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi artinya ketika kita memahamkan kepada murid untuk misalnya tidak kesiangan, bangun lebih pagi, apalagi ya, kelas bersih, kemudian jadwal piket yang secara teratur, hal itu dibentuk dari motivasi keinginan dirinya ya, secara apa ini? Secara intrinsik ya, atau terbangun dalam hatinya ya, bukan ekstrinsik atau paksaan. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan disiplin positif. Ada disiplin tadi ya, prinsip dasarnya, kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Ingat ya Bapak Ibu, kita refleksikan lagi bahwa hukuman atau hadiah itu akan menciderai karakter anak. Nah, jangan sampai misalnya kita ingin mengidamkan kelas yang bersih harus dengan hadiah. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Kalau sesekali memang boleh ya, tapi kalau berkali-kali ini akan berdampak buruk. Misalnya ketika Bapak Ibu menyuruh muridnya untuk menyepakati meyakinkan kelasnya bersih, tapi misalnya dengan imbalan, itu sangat tidak baik ya Bapak Ibu untuk kedepannya. Kemudian dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi. Ingat ya Bapak Ibu ya, kita harus senantiasa kemudian artinya tidak bosan untuk memotivasi anak-anak kita ya. Kemudian refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, selalu menghargai. Jadi ketika misalnya kita menjadi wali kelas, selalu merefleksi apa sih yang terjadi di seminggu sebelumnya ya, kemudian apa yang kita akan lakukan di masa depan gitu ya, saling menghargai. Kemudian membangun logika yang bersifat panjang. Ketika misalnya ada anak kesiangan itu ditanyakan ya, kenapa kamu siangan, seperti itu ya, harus ada komunikasi juga ya, atau membangun logika masuk akal ya, memahamkan kepada murid untuk menerima secara data atau fakta, atau dapat dimengerti ya, baik itu dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang dilakukannya ya, berkonsekuensi. Misal ketika ada buku teman yang sobek, maka bagaimana sih seorang guru itu harus memberikan pengertian kepada muridnya ya, misalnya dengan memberikan kesempatan, memberikan alasan kepada murid untuk menjelaskan kenapa kamu berbuat seperti itu ya. Nanti kita akan perjelas di bagian restitusi. Nah,
Sedangkan nilai-nilai kebajikan ini ya, nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya ini terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya, bahwa nilai-nilai kebajikan itu berlaku universal untuk semua manusia. Seperti itu ya. Bapak Ibu kalau ngantuk tidur aja, tenang saja. Ya, pokoknya santai aja ya, nikmati aja, dengar saja ya. Yang pertama ada disebut dengan profil pelajar Pancasila ya. Tadi sebelumnya pernah disinggung. Ditangkap ya. Baik, lanjut Bapak Ibu ya, tadi mengenai profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu nikmati suasana ini dengan nyaman, rileks, boleh memenjamkan mata sesekali ya. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini perilaku ini atau nilai-nilai kebajikan ini yang harus ada di sekolah kita ya. Misalnya ada toleransi di sini ya, toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, ras dan sebagainya, rasa hormat, ya respect, kemudian integritas terhadap kelas, terhadap sekolah, terhadap lembaga dan sebagainya. Mandiri ketika misalnya kita melihat hal kecil, sampah, apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat sampah itu? Maka kita memungutnya. Ya, mandiri, tidak bergantung pada orang lain ya. Misalkan sebagai guru nih melihat sampah ya, kita juga memberikan contoh lah kepada murid-murid kita ya. Menghargai, kemudian antusias, empati, kritis ya, keinginan tahuan yang sangat banyak atau luas. Kreativitas kita harus dikembangkan ya, kerjasama ya, sesuatu itu harus dilakukan secara kerjasama, percaya diri dan komitmen ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus membuat kesepakatan kelas ini yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti berembuk dengan murid ya. Kemudian hal-hal apa saja yang akan dibentuk di dalam kelasnya, misalnya melalui kesepakatan. Ingat, dalam kesepakatan kelas itu tidak diperbolehkan menggunakan kalimat negatif ya, artinya menggunakan tidak, bukan, jangan. Kita semua menggunakan kalimat positif ya, supaya timbul asumsi-asumsi, menstimulasi murid itu menjadi hal-hal yang baik saja gitu ya. Kemudian karakter orang Indonesia atau 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ya. Di sini kan kalau orang Indonesia itu ciri khasnya religius ya, religius, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan. Kira-kira berlaku nggak di luar negeri? Kayaknya enggak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sengaja merantau ke luar negeri, ini contoh ya, misalnya kalian pergi ke luar negeri cuman bawa pakaian saja ya, kira-kira diusir lah ya sama bule ya. Berbeda dengan Indonesian Heritage ini. Jadi perilaku santun yang ada di Indonesia itu menjadi ciri khas ya. Kemudian murah senyum, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras ya. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itulah yang menjadi Indonesian Heritage Foundation ya. 9 pilar karakter yang tentunya menjadi karakter orang Indonesia ya, mudah-mudahan itu bisa terjaga ya. Nah, kemudian mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sering menemukan ya murid-murid di dalam kelas
biasanya ada murid yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi. Jadi artinya banyak kasihan si murid ini, ya. Kumaha lamun teu hadir, ya, kumaha lamun teu ikutan. Nah, ini orang yang motivasinya paling rendah, ya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Jadi Bapak Ibu coba tanamkan kepada murid Bapak Ibu, ya, untuk selalu memunculkan rasa percaya diri, ya. Kemudian hilangkan ketakutan-ketakutan ini baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini tidak baik, ya Bapak Ibu, ya. Yang motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang paling buruk atau tidak baik. Sedangkan yang kedua, ada siswa, ya. Jadi ketika diberikan imbalan itu dia mau melakukan sesuatu, ya. Misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya di dalam kelas ada murid yang cari perhatian Bapak Ibu, ya. Misalnya dia mengerjakan karena ingin dikasih sesuatu. Nah, ini merupakan motivasi yang satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada syaratnya, ya. Jadi jangan sampai murid Bapak Ibu belajar dengan syarat tersebut, ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu, ya. Mereka juga melakukan sesuatu, untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, jadi masih sama, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal artinya masih bergantung kepada hal-hal yang di luar motivasinya, ya, atau orang lain, kemudian lingkungannya, seperti itu. Itu, ya, udah tadi 2 mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah sama ini, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini berperilaku untuk mendapatkan imbalan tadi. Oh, sama. Kemudian identitas, ya, ini, ya. Hukuman, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kadang kan guru berperan dalam ketiga ini, ya. Ada yang guru yang selalu menghukum, seperti itu, ya Bapak Ibu. Ada guru yang selalu memberikan konsekuensinya. Misalnya ketika suatu hari misalnya kita mendapatkan seorang murid di dalam kelasnya terdapat buku pelajaran lain. Nah, itu bukan hukuman Bapak Ibu, ya. Itu disebutnya konsekuensi. Misalnya kalian Bapak Ibu melihat murid yang kesiangan, maka dia harus menunggu di luar. Nah, itu bukan hukuman tetapi konsekuensi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, biasanya hukuman itu bersifat menakutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya jika menghukum murid, maka hal ini adalah suatu hal yang menakutkan. Kemudian menuju identitas yang gagal, berlaku hanya pada sebuah institusi, ya, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi itu memerlukan monitoring, ya, atau kita melakukan pengawasan, ya, harus selalu diawasi. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ya.
Hukuman. Jadi berlaku hanya pada sebuah institusi tadi sudah ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya peraturan itu bersifat memaksa, harus ya kamu harus melakukan anu dan sebagainya. Sedangkan perbedaan dengan konsekuensinya, apa peraturannya? Menanyakan lagi kepada murid itu apakah kamu mampu melakukan ini? Terima kasih, seperti itu ya. Restitusi membentuk keyakinan ya, keyakinan kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan ini bersifat restitusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa membedakan mana yang disebut dengan hukuman, mana disebut dengan konsekuensi, mana disebut dengan restitusi ya. Nah, anak jika terlalu banyak mendapatkan hukuman, maka anak ini akan menjadi seorang pembenci ya. Jadi anak akan membenci peraturan. Sedangkan kalau Bapak Ibu menerapkan setiap kesalahan itu menjadi konsekuensi, maka murid atau anak akan menghormati peraturan tersebut. Sedangkan restitusi di sini anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Tenang saja Bapak Ibu ya. Sorry. Ngantuk Bapak Ibu ya, aduh kasihan banget ya Bapak Ibu ya. Udah ini tadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita melihat hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misal kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana konsekuensinya ya. Jadi jangan terlalu banyak dihukum. Kadang memang butuh hukuman tapi ya bersifat sementara lah hukuman itu ya. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi, misalnya anak diberikan pilihan, nih kan kamu tidak mengerjakan PR, pilihannya apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian hukuman biasanya tidak nyaman Bapak Ibu ya, tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang panjang. Nah mungkin akan timbul trauma-trauma seperti itulah ya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, berbeda ya Bapak Ibu kalau kita lihat, misalnya Bapak Ibu melihat seorang anak yang terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK. Misalnya anak disuruh lari karena itu kan sesuai dengan pelajarannya ya, PJOK. Berarti itu termasuk ke dalam konsekuensi ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan ya, korban mendapatkan ganti ya. Ini bentuk hukuman. Kemudian anak cenderung merasa tersakiti ya kalau kita memberikan penghukuman kepada murid. Kemudian kalau sering membuat konsekuensi, maka murid juga akan merasa tidak nyaman gitu kan. Konsekuensinya apa itu kalau terlalu sering ya. Nah, yang lebih baiknya adalah murid mendapatkan penguatan ya. Kemudian anak itu agresif. Ya akan misalnya ada anak yang rambutnya tidak sesuai dengan harapan kita marahi itu ya anak tersebut. Nah, anak itu akan berontak, akan melawan ya, agresif karena dia bertentangan dengan prinsip di dalam dirinya gitu kan. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi ini ya, suatu permasalahan akan terpecahkan. Santai saja Bapak Ibu ya. Pokoknya besok ada kejutan ya pagi ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
Nah tadi ini masih ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Murid itu tidak akan takut kalau dihukum ya, akan terus melakukan kesalahan terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang udah ini Bapak Ibu ya. Nah langsung ke intinya saja ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau netral, konsekuensi itu netral, restitusi itu mengarah kepada hal yang positif. Misalnya kalau bentuk penghukumannya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu awas ditunggu di pengkolan misalnya. Nah itu adalah hukuman. Biasanya dengan mode paksaan. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Itu berdampak ya lebih kepada kepatuhan ya, atau konsep diri baik lah, itu kepatuhan. Sedangkan kalau hukuman itu buruk, cenderung bisa menyalahkan diri sendiri atau orang lain ya. Sedangkan untuk restitusi itu bisa mendorong disiplin positif, kemudian konsep diri yang kuat karena dia menemukan masalah sesuai dengan kemampuan dirinya untuk melakukan perbaikan. Ada lagi ya Bapak Ibu nih, kita akan sedikit tes. Nah ini Bapak Ibu ya, contoh kasus. Nah kita akan mencoba menganalisa. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya duduk nih agak pegal ya. Ada contoh kasus, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, misalnya Bapak Ibu juga dulu pas SD pernah mengalami ya mungkin. Kamu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, apakah ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi ya? Ini termasuk konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Itu termasuk hukuman ya, karena tidak sesuai dengan konteks kesalahannya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini termasuk konsekuen karena kesalahan yang dilakukannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini adalah termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Ada lagi ya. Kita akan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak jenuh mendengarkan saya berbicara seperti itu ya. Baik, seperti biasa, sambung kata misalnya, sambung huruf. Misalnya ini Ibu Irma, misalnya ketika Bu Irma menyebutkan sebuah benda, misalnya kambing, nah maka Ibu Sani melanjutkan dengan ing, apa yang huruf atau kata yang awalnya ing, gitu ya. Misalkan buku, kuku, apalagi kumandang misalkan boleh seperti itu ya. Dang berarti apa? Dangdutan, gitu ya. Bapak Ibu tinggal menyambung huruf akhirnya ya. Baik, dimulai nih. Boleh dimulai. Kambing. Apa? Ing. Lanjut. Kambing. Oke, Inggris. Islam. Mati. Islam, mati. Kemudian Bapak bisa dilanjutkan ya ke Inggris. Islam ya Pak. Mati. Ti apa? Melanjutkan ti. Siti. Titik Kamal.
Ya, titik kamar. Mal berarti Malam. ya, malam. Am, Lamun. lamun. Apa lagi? Muncrat. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ya. Nyawelah gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga contoh kasus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia kan menghilangkan kertas tugas temannya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia menggantikan. Kemudian misalnya kita mempunyai murid yang pertama bernama Fauzan misalnya, berjemur di lapang basket dari pukul 8 sampai pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini merupakan apa? Hukuman. Tadi sesuatu yang bersifat menyakitkan, menyakiti, yaitu lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, kakinya diangkat ke kepala seperti itu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira apa itu? Atau Bapak Ibu sering melihat seperti itu ya, ketika tidak mengerjakan tugas dengan baik, ke depan memegang apa itu, cepil apa itu, telinga ya sampai karawi gitu. Disebut dengan hukuman. Nah, ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama pelajaran selama 10 menit. Kira-kira ini bentuknya apa? Konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena lari di sini berhubungan dengan pelajaran PJOK ya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Tidak nyambung ya Bapak Ibu ya. Pensil patah, membersihkan WC. Nah, itu adalah hukuman. Nah, kemudian ada hukuman, ada penghargaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Alpikon ya, Panis by Reward 1993 mewawancarai Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan, hadiah ya, maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu dalam diri sendiri ya adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika murid kita diberikan hadiah, maka secara tidak langsung kita telah merusak ya atau memberikan penghukuman. Kemudian Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya yang selama ini tentang tindakan yang memberikan penghargaan. Nah, jadi sama dengan menilai seseorang ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu penghargaan itu datang dari unsur intrinsiknya ya, atau dalam dirinya. Dia merasa senang, bangga dan sebagainya ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi penghargaan itu akan istilahnya membunuh karakter anak ya. Jangan sampai terjadi ya. Nah, ini penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya Bapak Ibu ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, kemudian memotivasi dalam diri ya. Kemudian contoh kasus nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang ingin dalam jangka waktu pendek. Misalkan boleh kita
berharap hadiah ya, tapi misalnya dalam lomba kan itu tidak tiap hari ya. Kemudian menggunakan penghargaan lagi, orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, kehilangan motivasi. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tadi, kita masih bergantung kepada hadiah atau reward ya. Kemudian contoh kasus penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi masih menggunakan persyaratan untuk melakukan sesuatu, dan hal itu yang masih timbul dari unsur ekstrinsiknya ya, ada syaratnya. Sama dengan kasus yang lain, jika seseorang terus-menerus memberikan penghargaan, mereka akan melakukan atau cenderung meneruskan perilaku yang diinginkan, yang kita inginkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi ketika kita memberikan hadiah kepada murid kita, seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini menghindari ini ya, merasa iri. Kemudian besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, dan ini jangan sampai terjadi ya. Ketika murid belajar di dalam kelas itu hanya menyenangkan gurunya, jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan menciptakan persaingan, permusuhan di dalam kelas ya. Kemudian penghargaan itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Nah, ini banyak murid kita yang berhenti mencoba karena misalnya karena faktor penghargaan ya. Mohon izin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketepatan. Jadi misalnya di sini hadiah itu misalkan kalau kita membiasakan dengan memberikan penghargaan ini, maka akan mengurangi ketepatan. Ada contoh kasus nih, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak mendapatkan permen jawabannya. Bahwa banyak yang tidak tepat ya dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Nah, itulah contoh dari kasus-kasus bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Sedangkan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas ya Bapak Ibu ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa itu dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini menurunkan kualitas ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kemudian kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak memberitahukan tentang hadiah yang bisa diterima ya. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif dijanjikan sebuah hadiah. Oke ya. Jadi intinya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Seperti yang disampaikan dari awal ya Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu bersifat menghukum ya.
misalnya dengan ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan yang lainnya sama ya, akan memberikan hukuman. Nah ini ya. Sama tadi unsur intrinsiknya ya. Jadi penghargaan menggabungkan huruf atau kata, menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul di pijaran matanya ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan. Nah sama ya, jadi merampas kebahagiaan. Nah ini tahapan untuk membuat keyakinan kelasnya ya. Yang pertama kita akan melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama contoh pembelajaran 2.1 ya, nilai-nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu bisa menentukan nilai-nilai kebajikan apa saja yang ingin dijadikan perhatian utama di skala Bapak Ibu ya. Curah pendapat, antar kelompok, dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian Bapak Ibu harus menyempurnakan ya beberapa daftar nilai kebajikan itu yang disepakati oleh anak ya, kemudian dibahas kembali dalam kelompok utama atau kelompok besar. Nah, buatlah poster gitu kan, buatlah poster untuk memuat di sosial media keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru dengan murid-muridnya menyepakati kesepakatan tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu ya, di sini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah ya. Nah, di sini setiap murid kita pasti kalau mengalami dalam permasalahan atau mengalami masalah pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu lebih dari kebutuhan dari kita yang kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah survival. Nah, seperti makan, minum ya. Kemudian menggunakan pakaian, tidur, itu merupakan cara bertahan hidup. Alhamdulillah kita tidak tinggal di hutan ya Bapak Ibu ya. Kebayang kalau kita tinggal di hutan, wah, gitu ya. Kemudian selain survival atau bertahan hidup, manusia itu butuh kasih sayang, rasa diterima ya oleh temannya, rasa diterima oleh orang tuanya, kemudian tetangganya, atau love and belonging. Bisa diulang Bapak Ibu? Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, penguasaan. Ya, misalnya anak ingin ekskul apa dan sebagainya, kebebasan ya. Kemudian ada juga kesenangan nih. Anak merasa senang, kemudian penguasaan terhadap dirinya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan akan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan lihat ya satu persatu kebutuhan dasar ini. Nah, tadi ya, makan, minum, termasuk apa? Makan, minum itu? Bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang, cinta, kemudian kebebasan, ya, kesenangan. Nah, Bapak Ibu juga sudah paham lah, ya. Nah, yang terakhir nih, ini materi terakhir Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, ya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu nanti bisa menilai Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana. Apakah Bapak Ibu penghukum ya, selalu melotot di dalam kelas, itu ngicip-ngicip acan ya. Seorang penghukum. Apakah Bapak Ibu guru nanti akan berperan sebagai orang yang membuat orang lain bersalah? Ya. Kemudian Bapak Ibu apakah menjadi teman untuk murid-murid Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu apakah menjadi seorang pemantau ya, keras sakti gitu kan? Kemudian Bapak Ibu apakah berperan di sini sebagai manajer? Nah, menurut saya manajer adalah seseorang yang
bijak lah gitu kan. Nah, kita akan melihat kasusnya. Biasanya kalau ini identik misalnya dengan guru galak, penghukum, ya, maka kemungkinan besar anak itu akan memberontak, dendam, menyalahkan orang lain, mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif, ternyata guru di luar kelas. Ya, artinya penghukum ini merupakan posisi kontrol yang menuju kepada identitas yang gagal, ya, atau kurang baik lah, ya. Tapi kadang-kadang kita harus melakukan penghukuman itu, ya, tidak sering lah, ya. Misalkan menghukum untuk tujuannya menyadarkan boleh lah, kadang-kadang, ya, atau kali-kali. Tapi jangan sampai hukuman ini menjadi identitas yang gagal dan tidak berhasil seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini dampaknya murid itu menyembunyikan, berbohong, rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Jangan sampai, ya Bapak Ibu. Nah, ada juga yang memposisikan guru itu sebagai teman, dan ada hal yang tidak baiknya. Hasilnya itu murid itu ketergantungan. Misalnya akrab dengan guru, ya, maka akan ketergantungan, tidak mandiri dan tidak dapat memutuskan suatu masalah, ya. Nah, kita perlu hati-hati juga. Kemudian pemantau. Nah, biasanya pemantau itu menyesuaikan bila diawasi, ya. Misalnya murid ingin piket karena diawasi, pemantau. Kemudian hal yang lainnya menitik beratkan kepada dampak diri sendiri mendapatkan hadiah atau hukuman, masih bergantung. Sedangkan yang paling bijak adalah manajer, ya. Manajer itu menguatkan karakter dan bisa mengevaluasi. Nah, ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama, penghukum. Biasanya ada kalimat seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, ada peraturan dan konsekuensinya kan. Kemudian ada guru yang berposisi sebagai teman, ayolah, ya, tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, itu teman, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, beberapa kali ibu katakan harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, pergi kau dari sini, gitu. Ya, ini membuat orang bersalah. Kemudian ada juga guru yang bersifat atau posisi kontrolnya manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu, ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi, ya. Jadi restitusi itu adalah proses penguatan, ya, penyadaran kepada murid-murid kita, ya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan langkah menstabilkan identitas terlebih dahulu, ya. Stabilizer. Tapi itulah, ya. Sesungguhnya teori kontrol adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Jadi menstabilkan emosi anak dulu, ya. Bapak pernah melakukan hal yang buruk, misalkan Bapak juga pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan dulu, ya. Yang kedua adalah memvalidasi, mencari kebenaran. Semua perilaku manusia itu pasti ada alasannya, ya. Kenapa bisa mencuri? Karena ada alasannya, ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini, ya, untuk memotivasi anak secara internal. Nah, ini, ya. Terakhir Bapak Ibu, ya, ini sabar, ya.
Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk pertanyaan atau hal-hal pernyataan yang bisa disampaikan pada murid kita dalam melakukan segitiga restitusi ya. Contohnya kita ketemu murid ya melakukan kesalahan. Kamu melakukan apa tadi? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan ya. Kemudian memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan pencurian itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Bukan di kelas kita kan saling menghargai ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan ya oleh guru untuk melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Sekian yang bisa disampaikan ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.